Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati pengurus Masjid Darul Aman beserta jajarannya, yang saya hormati panitia Ramadan Masjid Paripurna Darul Aman beserta anggotanya, dan teristimewa buat Bapak Ibu jamaah salat subuh yang hadir pada kesempatan kali ini. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali berada di rumah Allah pada subuh hari ini, pada hari yang ke-21 bulan Ramadan, 21 puasa. Allah masih berikan kita kesehatan, keimanan yang kuat, keteguhan hati, dan tekad untuk memperbanyak amal ibadah kita. Salah satunya adalah rangkaian penyempurna ibadah Ramadan adalah menambah kajian-kajian, khususnya di subuh hari ini kuliah 7 menit, setengah jam ya. Kalau 15 menit kulibas, kalau 7 menit kultum, kalau 30 menit sih ya. Apa namanya itu? Tidaklah kita cari lagi singkatannya apa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pengurus masjid menentukan tema muzakarah kita, yakni masalah iktikaf. Mungkin sama-sama kita sudah maklum bahwa masjid-masjid rata-rata di 10 akhir Ramadan ini ada program iktikafnya. Sayangnya jamaahnya masih enggan untuk iktikaf. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini tadi malam sudah iktikaf di rumah Allah ini. Benar Bapak Ibu? Benar? Iya, sudah. Pasti semuanya sudah iktikaf di rumah Allah ini. Karena iktikaf itu sendiri maknanya secara bahasa adalah diam sebentar di masjid. Iktikaf sekarang saja, kalau Bapak Ibu berniat iktikaf itu sudah ada nilainya, kan harus pakai niat. Jadi sambil dengar ceramah, sambil dengar kajian, kita berniat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sambil dengar ceramah karena Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya pertama pahala iktikaf, kedua pahala duduk julusul ilmi,
Ketiga, pahala dengar tausiah. Keempat, pahala kalau nanti kita amalkan apa yang disampaikan dalam kajian itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini luar biasa Bapak Ibu. Usianya pendek-pendek. Usia umat Nabi Muhammad itu belum ada yang sampai 200 Bapak Ibu. Usia Nabi Adam dan umatnya 1000, Nabi Nuh 1000, Nabi Adam 700. Nabi-nabi yang lain usianya lama-lama, umatnya begitu juga, karena umatnya mengikuti nabinya. Nabi Muhammad, makanya kata Nabi, usia umatku itu baina sitin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lewat 70 tahun, itu bonus itu. Jadi aturan mainnya seperti itu. Pokoknya mulai 60 sampai 70 siap-siap saja. Pasti kita dipanggil Bapak Ibu. Tapi alangkah luar biasanya umat Nabi Muhammad ini. Usianya pendek-pendek tapi amalnya bisa melebihi umat-umat terdahulu Bapak Ibu. Bisa melebihi umat Nabi Nuh alaihi salam yang usianya 1000 tahun, umatnya 700, 800. Apa penyebabnya kira-kira Bapak Ibu? Apa penyebabnya kira-kira Bapak Ibu? Karena Rasulullah sudah katakan, tidak ada Nabi dan Rasul yang berhak masuk surga sebelum saya masuk surga. Tak ada umat-umat terdahulu yang masuk surga sebelum umatku masuk surga. Apa itu penyebabnya? Karena amalnya banyak. Padahal kalau hitung-hitung secara kalkulator, secara hitung-hitung matematikanya, bahwa umat terdahulu lama hidupnya. Kalau lama hidupnya tentu lebih banyak ibadahnya. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad lebih banyak ibadahnya Bapak Ibu? Atau umat yang mana gitu? Jadi umat yang banyak ibadahnya itu adalah umat yang beriktikaf di rumah Allah ini di 10 akhir Ramadan. Maka kata Nabi, man iktakafa ma'i falyaqtaqi fil ashril awakhir Ramadan. Siapa yang mau beriktikaf seperti saya, maka beriktikaflah di 10 akhir Ramadan. Mulai malam tadi. Tadi pengurus membisikkan udah start dimulai malam ke-19. Lebih bagus. Berarti lebih, jangan kurang. Kalau bisa setiap malam. Yang minimal 10 terakhir. Kalau kami di belakang, insya Allah tadi malam sudah mulai. Kami intikam di masjid. Sehabis sahur, langsung pulang sebentar, ganti baju ke sini. Subuh ini jadwal saya juga di sana, bertabrak sama di sini. Tapi saya ke sini, sana sepindahan sama Ustaz Ibnur Burhan. Itu penyebabnya umat Islam itu duluan masuk. Umat Nabi Muhammad itu lebih awal masuk surga. Karena ibadahnya banyak. Coba Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu pasti akan turun. Lailatul Qadar itu pasti akan turun. Kapan turunnya? Antara 20 sampai 30. Maka kata Nabi, Lailatul Qadar itu bisa turun di malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, atau kata Nabi di malam terakhirnya. Nah, kalau kita tidak pernah absen mulai malam 21 sampai malam 29 atau malam 30, pasti dapat malam Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat malam Lailatul Qadar, nilai kita beribadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan itu Bapak Ibu kalau kita konversikan ke tahun sama dengan 83 tahun lebih. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu diawali dengan salat tarawih, tadarus, iktikaf di masjid, salat tahajud, berzikir segala macam, di malam itu sama nilainya dengan 83 tahun lebih. Non-stop Bapak Ibu. 83 tahun itu bukan berhenti-berhenti. 83 tahun itu tanpa berhenti beribadah. Itu nilainya. Kalau umat Islam itu hidupnya 70 tahun, mulai dihitung mukallafnya 15 tahun, berarti ada 55 tahun. Setiap tahun karena dia iktikaf di rumah Allah ini 10 akhir Ramadan, dapat terus malam Lailatul Qadar yang bernilai 83 tahun lebih. 83 tahun lebih dikali dengan 55 tahun. Berapa coba Bapak Ibu? Jadi sangat wajar umat Islam itu duluan masuk surga. Umat Islam yang mana? Yang dapat malam Lailatul Qadar itu duluan pasti. Lalu kalau yang tak dapat tetap duluan juga, tapi berproses agak lama. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat karenanya mari sama-sama kita manfaatkan. Rasulullah SAW ketika di penghujung Ramadan ini beliau tak mau berpisah sama Ramadan ini Bapak Ibu. Karena beliau menunggu kehadiran Ramadan ini 2 bulan sebelum Ramadan sudah bermohon sama Allah. Apa permohonannya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diulang-ulang berkali-kali, tidak hanya di akhir salat fardu saja, juga salat sunat. Bahkan di luar itu beliau berdoa sama Allah supaya dipertemukan sama Ramadan. Rindu beliau itu akan kehadiran bulan Ramadan. Dan ketika bersama Ramadan, beliau itu merasa kurang waktunya sebulan ini. Nah coba kita kembalikan ke kita Bapak Ibu. Kadang-kadang merasa lama 1 bulan ini. Bahkan Nabi SAW di penghujung Ramadan ini, beliau lebih banyak di masjidnya, iktikaf. Jadi iktikaf itu Bapak Ibu ada namanya iktikaf mutlak, hanya sebentar saja. Ada iktikaf itu berwaktu lama. Jadi kalau Rasulullah itu memang lama, tak pulang-pulang. Iktikaf itu syaratnya harus berwudu, berniat berwudu, berzikir di masjid rumah Allah. Kalau batal ambil wudu lagi. Kalau tak berwudu berarti batal iktikafnya. Iktikaf itu Bapak Ibu hukumnya sunat muakkad. Selama hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 1 tahun di bulan Ramadan itu yang beliau tidak iktikaf di masjid. Itu pun karena uzur. Beliau qadha itu iktikafnya. Kapan qadhanya? Di bulan Syawal dengan niat nutup di bulan Ramadan. Ini maknanya apa? Beliau tak mau ketinggalan di bulan Ramadan ini. Kami Bapak Ibu di belakang alhamdulillah tadi malam iktikaf salat tahajud adalah 1,5 shot. Ibu-ibu saya nggak perhatikan, mungkin ada setengah shot kayaknya. 1 shot lah paling banyak. Kalau normalnya banyak tuh sampai 5 sampai 7 shot ke belakang. Tapi lumayan banyak dan itu sudah berjalan lama. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan iktikaf itu? Yang pertama, keutamaan iktikaf itu adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi. Jadi segala penentuan Allah di malam Lailatul Qadar nih. Lailatul Qadar itu malam qadar gitu. Jadi bukan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, jadi malam-malam qadar maksudnya. Jadi namanya qadar itu. Lailah itu malam, Lailatul Qadar malam qadar. Qadar itu apa? Qadar itu ketentuan. Disitulah kita bermohon sama Allah untuk setahun ke depan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan
Di situ Allah menurunkan malaikat menentukan nasib umat itu ke depannya seperti apa. Maka kalau kita meminta sama Allah di malam Lailatul Qadar itu, insya Allah akan makbul. Malam Lailatul Qadar pasti datang. Malam Qadar pasti datang. Pertanyaannya, ketika Ramadan datang itu kita sedang apa? Sekali lagi Bapak Ibu, ketika malam Qadar itu turun, kita sedang apa gitu. Saat malam Bapak Ibu ngisi di Masjid Al-Hidayah di Labu Baru. Gak pernah jadwal saya sampai ke sana. Masjid Paripurna Al-Hidayah. Jamaahnya banyak. Yang saya persoalan bukan masjidnya Bapak Ibu, tapi jalan itu macetnya luar biasa. Jalan itu macetnya luar biasa. Saya tidak pakai mobil, pakai motor saya. Saya udah pilih. Kalau udah malam 21 sampai akhir itu umat Islam sibuk memburu malam Lailatul diskon. Iya. Di jalan-jalan macet, saya tengok Jalan Arifin Ahmad. Malam sebelumnya saya menghadiri acara berbuka puasa bersama Ikatan Alumni Papua Salam di Hotel Cokro bersama Ustaz Oktri tadi. Itu juga kebetulan saya pakai mobil, lama sampai ke sini. Lebih parah macetnya lagi daripada siang atau sore hari pulang kerja. Begitu semangatnya umat Islam itu meninggalkan rumah Allah. Saya juga Bapak Ibu punya perbandingan. Karena setiap malam saya beberapa masjid muter-muter, saya lihat saja. Dan saya bandingkan sama tahun sebelumnya. Lebih cepat kosongnya tahun ini. Biasanya kalau malam-malam 15, malam 12 itu masih ramai. Masih belum bergoyang ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai berhilangan semua. Malam pertamanya oke, malam pertamanya ramai. Tapi belum sampai malam 20 lagi. Apalagi sampai malam 21 sampai 30. Semakin menciut, semakin habis. Terbalik gitu. Kita ini terbalik. Berlawanan dengan prinsip baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW itu semakin ke penghujung, semakin tak mau tertinggal. Semakin memperbanyak, semakin mengikhlaskan diri untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak, semakin ke penghujung, semakin bosan. Apalagi dengar ceramah, sudah banyak. Malam ceramah, subuh ceramah, zuhur ceramah, sholat tahajud juga ada tausiahnya. Jadi akhirnya muak itu terlalu banyak. Jadi ditinggalkan. Padahal sebenarnya itu sudah fasilitas sama kita. Masjid sudah menyiapkan fasilitas semacam itu, tinggal kita mempergunakannya. Kita manfaatkan momentum itu. Kalau sendiri mungkin barangkali berat, agak susah gitu. Tapi kalau ramai-ramai, panjang pun ayat, alhamdulillah. Itu yang pertama, kita berburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan kita beriktikaf di masjid tepat di malam Lailatul Qadar, maka kita di malam itu beribadah sama dengan 83 tahun lebih. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita berbuat dosa di malam Lailatul Qadar itu, maka nilainya sama dengan 83 tahun juga Bapak Ibu. Hati-hati. Ini malam Lailatul Qadar, malam 21, habis tarawih, nongkrong pula di kedai kopi. Mengopi di situ, golak-golak di situ, minum-minum pula di situ jelang sahur. Ya habislah. Atau mengunjing di malam itu, habis sholat tarawih itu meribah, bercerita saja. Maka meribah kita itu nilainya sama dengan 83 tahun. Bisa kita memikul dosanya itu. Nah jadi maka karena itu mari sama-sama kita kejar. Maka kata Nabi SAW apa di dalam hadisnya? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kejar malam Lailatul Qadar itu
pada 10 akhir Ramadan. Jadi kalau kita non-stop 10 akhir Ramadan ini berada di rumah Allah, beribadah, maka insya Allah Lailatul Qadar itu jumpa sama kita. Pasti jumpa, ya. Tapi jangan pilih-pilih pula. Oh, saya karena Rasulullah katakan malam ganjil, berarti 21 saja, 23 saja, 25 saja. Tuh kalau hitungannya seperti saudara kita Muhammadiyah, gimana coba? Mana ganjilnya? Ganjil yang kita genap sedia, atau tiba-tiba punya Muhammadiyah pula yang benar. Kita tidak saling menyalahkan ya, mudah-mudahan ya benar kedua-duanya. Maka supaya kita dapat, kita ganjilnya kan tidak tahu kita yang mana satu. Maka kita 10 terakhir itu saja. Yang pertama kita berbulu malam Lailatul Qadar. Yang kedua Bapak Ibu, untuk apa kita i'tikaf di rumah Allah ini dan bertahajud di rumah Allah ini? Adalah untuk mengajarkan kepada kita supaya beribadah khusyuk. Karena khusyuk itu Bapak Ibu susah. Ya enggak Bapak Ibu? Susah kan? Allahu Akbar. Lagi Ustaz Yasri yang jadi imam. Suaranya bagus, indah. Ya kan? Hati kita mantap kali suara Ustaz ini. Andai kata masih bujang, jadikan menantu. Awak sholat di belakang. Karena suaranya bagus, berubah. Jadi serba salah juga. Kalau imam terlalu bagus, nanti makmumnya bisa rusak juga. Tapi kalau terlalu parah, tambah rusak lagi. Ya kan? Bacaannya sudah tak betul, lama pula bacanya. Masya Allah. Nah, saya Bapak Ibu paham tuh Bapak Ibu, karena saya keliling beberapa masjid setiap malam. Tahu saya gaya-gaya imam seperti apa. Tapi kan saya tidak mungkin saya mengutuk di hati. Itu ikut saja, ikhlas. Gitu. Ada yang cepat bagus, ada yang cepat tak bagus, ada yang lambat bagus, ada yang lambat tak bagus. Yang parah itu udah lambat, panjang, tak bagus lagi Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak kita hargailah. Yang penting Fatihahnya jangan sampai salah. Kalau Fatihahnya salah, itu berbahaya itu. Karena Fatihah itu bacaan wajib. Kalau surat dan ayat yang dibacanya panjang pendek kena dia, karena itulah yang dipercayakan sama dia. Karena yang mungkin lebih berhak untuk jadi imam, tak mungkin pendatang jadi imam, ya kan? Bila luar sana. Saya kalau nggak dipaksa sama Ustadz Yasri juga nggak mau jadi imam, tapi dipaksa-paksanya juga. Tapi ingin juga saya jadi imam sekali di sini, gitu kan? Tapi kalau di luar tak mau, saya banyak nolak. Karena saya nggak tahu saya kondisi luar seperti apa, gitu. Jadi itu tujuannya. Nah, jadi Bapak Ibu terlepas itu semua, yang penting kitanya ikhlas. Jadi apa gunanya kita i'tikaf di rumah Allah ini? Mengajarkan supaya kita lebih khusyuk. Karena Bapak Ibu, kalau kita salat tahajud, mengaji di tengah malam, di sepertiga malam, mulai jam 2 sampai jam 4, itu orang pada banyak tidur. Kita hanya beberapa orang di samping lakukan, dimatikan sebagian, jangan terang-terang kali. Khusyuk kita. Nanti salat tahajudnya juga khusyuk. Panjang pun bacaan santai saja, karena kita udah diawali dengan tidur terlebih dahulu. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, kalau sholat tahajud itu lebih tenang daripada sholat tarawih. Walaupun panjang bacaan imam, ya lebih khusyuk, karena kita karena tidur dulu gitu. Kemudian tidak diawali dengan berbuka makan, karena makan itu membuat malas. Jadi kalau orang habis berbuka puasa, apalagi buka puasanya banyak, semuanya dihantam. Makanan semua dimakan. Maka ketika sholat tarawih, malas bawaannya. Nah itu penyebabnya. Tapi kalau kita tahajud kan tidur dulu, nanti bangun. Jadi kita bisa menikmati sholat itu dengan khusyuk. Diharapkan kita belajar dari sholat malam, itu akan berimbas kepada salat wajib lainnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman
yang ketika sholatnya bisa khusyuk. Apa tuh tanda sholat khusyuk? Ketika dia sholat, dia menganggap, membayangkan seolah-olah di hadapannya seolah-olah dia melihat Allah. Walaupun sebenarnya tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah yang memperhatikan dia, merasa diperhatikan. Jadi kalau kita sholat merasa diperhatikan oleh Allah, kita sholat memang betul-betul bermuajah sama Allah, maka nilainya khusyuk Bapak Ibu. Itu namanya konsep ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, walaupun kamu tak bisa melihatnya, tapi saat itu Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita sholat enggak merasa berhadapan sama Allah, itu sholat kita berarti belum khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin hanya sebatas itu kajian kita pada subuh hari ini. Harapan kita semua, mari sama-sama kita manfaatkan. Tinggal 9 malam lagi Bapak Ibu. Itu pun kalau sampai 30. Kalau misalkan sampai 29, berarti tinggal 8 malam lagi Bapak Ibu. 8 malam itu tak banyak. 8 malam itu pula lah waktu kita untuk beribadah yang nilainya sama dengan 83 tahun lebih. Tidak ada usia kita yang saat ini sampai di atas 70, 83 tahun, tak ada Bapak Ibu. Rata-rata 50 ke atas, 60 belum sampai 70 dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan nikmat Allah ambil. Mulai tak bisa ngelihat tanpa kacamata, pakai kacamata. Tahun kemarin saya ceramah di sini tidak pakai kacamata Bapak Ibu. Sekarang pakai kacamata. Tahun sebelumnya nengok HP bisa nggak pakai kacamata. Kalau sekarang harus pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata ya nggak tahu yang mana si A, yang mana si B. Nah, begitu itu nikmat Allah ambil. Padahal saya belum tua-tua kali lagi, belum sampai 50. Baru 48 sekarang. Jadi udah jalan juga. Jalan 5 tahun, jelita. Jalan 5 tahun. Jalan 50 tahun. Apalagi yang sudah di atas 60. Nah, sudah banyak nikmat itu. Bangun pagi kaki dah sakit, kepala dah sakit, semua sudah sakit. Tengok kiri kanan Bapak Ibu, dah banyak dah ada sahabat-sahabat kita. Sudah banyak dah ada jamaah-jamaah kita sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lagi Bapak Ibu. Apa salahnya kita perbanyak amal ibadah kita supaya bekal kita banyak, kita nanti pulang pun nyaman, bisa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terpuji. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.